Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk dan sujud kita ini benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita ilmu waris atau ilmu faraid yang tentunya sering terjadi di antara kita ini. Pembagian waris terkadang ada yang menyesuaikan dengan kitab ajaran Islam, namun sebagian ada yang tidak sesuai dengan kitab ajaran agama Islam. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan orang Indonesia ini, terutama umat Islam, membagi waris itu kadang-kadang dipilih yang enak. Ada pembagian waris sesuai dengan kompilasi hukum Islam, yaitu campuran antara hukum negara dan hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan ditetapkan oleh hakim pengadilan agama ketika ada persoalan-persoalan yang hubungannya dengan waris di pengadilan. Namun ada sebagian di antara kita yang membagi waris itu dengan menggunakan hukum BW, hukum Belanda atau hukum perdata. Namun juga ada sebagian di antara umat Islam tidak menggunakan hukum Islam, tidak menggunakan hukum BW, dan yang ada adalah menggunakan pembagian waris dengan cara adat. Adat itu sing penting podo geleme, nah gitu ya. Podo enake, nah gitu ya. Nah, sebetulnya membagi waris dengan cara BW bagi umat Islam, yang hukum BW itu yang dibikin pada saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, sehingga hukum waris itu yang bikin adalah Belanda. Nah, hukum adat ini adalah mengikuti tradisi orang-orang zaman dulu, mbah-mbah kita. Ya, namun kita selaku umat Islam tentunya Allah senantiasa berkali-kali mengajarkan kepada kita di dalam firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun faulaika humudz dzalimun," dan yang lain-lainnya. Nah, kalau sudah belajar waris seperti ini, ketika ada pembagian waris tentunya kita harus merujuk kepada kitab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang kalau di dalam hukum negara kita itu di pengadilan agama menggunakan kompilasi hukum Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan terkait dengan rambu-rambu apa dan bagaimana siapa yang berhak mendapatkan bagian waris dan siapa yang tidak berhak mendapatkan bagian waris. Maka malam hari ini izinkanlah kami untuk sedikit menyampaikan pihak laki-laki yang berhak mendapatkan bagian waris. Mohon maaf kalau dulu pertemuan yang terakhir kita sudah menjelaskan ada 10 jenis laki-laki yang berhak mendapatkan bagian waris. Saya tidak tahu panjenengan masih ingat atau lupa-lupa ingat. 10 orang. Monggo kita ingat-ingat bersama. Yang pertama adalah anak laki-laki, ibu-ibu saya eling ya. Yang kedua cucu laki-laki, ya.
anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian siapa lagi? Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, paman, siapa? Misanan, ya gak apa-apa lah, yang penting bener. Yang penting bener, misanan, saudara laki-laki, kedelapan, keponakan, yang kesembilan, suami. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang memerdekakan budak. Tapi yang terakhir ini sudah tidak ada karena budak sudah tidak berlaku setelah Rasulullah, zaman Rasulullah dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara perlahan kita akan jelaskan sedikit demi sedikit terkait dengan siapa orang yang berhak mendapatkan bagi waris dari unsur jenis kelamin laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Anak laki-laki ini berhak mendapatkan bagian waris. Siapapun yang mati ketika ada anak laki-laki, maka anak laki-laki mesti dapat bagian waris. Saya ingin bertanya, ketika ada anak laki-laki menerima bagian waris, maka yang mati siapa? Bapaknya atau ibunya. Harus tegas dulu, sing mati sopo. Jadi 3 yang penting itu. Yang pertama jelas sing mati, sing kedua jelas sing mendapatkan, sing ketiga jelas donyane, hartane. Sing penting ini, sing 3 ini. Ya, hartanya jelas. Engko sing oleh waris jelas, kemudian sing mati jelas, donyane gak jelas, angel. Ya, utangin retek, waduh tambah angel. Nah ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau pembagian waris itu karena ada hartanya yang ditinggalkan, tapi bagaimana kalau ada orang mati tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan hutang? Wah, dowo ini ceritanya. Jadi yang meninggalkan hutang kata Nabi adalah orang yang meninggal dunia. Kata Nabi, al-yaddu bil yaddi. Wong sing utang yaiku tanggung jawab sing nyauri utang. Tangan yang hutang tadi itu loh, tanggung jawab nyauri hutang yang diperoleh. Makanya sebelum meninggal dunia, sebaiknya kita nek suatu kroso gak enak awak ndang pesen kepada anak dan istri kita, nak aku ndek utang nang warkop kono, nak ndek utang nang warkop kono, ibu-ibu ya ngono, nak aku ndek utang melijo bandeng 10 durung tak bayar, nak lagi sama cerita biar dilunasi oleh anak-anaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ini bagiannya ada 3. Yang pertama, anak laki-laki berhak mewarisi seluruh harta manakala tidak ada ahli waris yang lain. Sekali lagi, untuk anak laki-laki ini berhak mewarisi seluruh harta manakala tidak ada ahli waris yang lain. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia, dia tidak punya saudara, dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu, dia hanya punya anak, satu-satunya anak, yaitu laki-laki. Maka ketika ibunya atau bapaknya meninggal dunia, hartanya seluruhnya kabeh bers dipek kedua anak lanang itu. Ini karena ahli warisnya hanya satu-satunya yang berhak menerima waris. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, bagian anak laki-laki ini adalah asobah, menerima sisa dari harta setelah dibagi waris. Oke. Pun jenengan gak usah mikir ngapalno ya. Kok ngapalno tambah bingung ya. Supaya ngaji ku bahagia ngeten ya Mas Dani ya. Sampeyan tambah kepikiran, wah utang durung lunas engko mikir waris, wah tambah pemene gak ono warisan wis gak ngaji tambah ngono mungkin jenengan wis pokok bahagia ya sampean rungokno mawon nggih ya. Kalau ngomong apa mawon sampean rungokno ae. Dene sampean kepengin nyatet ya monggo. Sambil silo ambek ngombe mangan jajan ya monggo, wis terserah wis. Pokok bahagia ngaji niku nggih. Soalnya kadang-kadang kula persane niku kula ngaji waris niku ono 11 4. Tak delok kon sing meteng-meteng wah gitu utange akeh gak mari nggih. Makanya kata terus no ngajine waris ngeten iki kula ngaji liyane nggih. Makanya kudu bahagia ya, Bapak Ibu sekalian nggih. Wis sampean gak usah mikir dawa-dawa. Engko nek kangelan sampean telepon mawon kula beres ya. Nggih, Mas Dani nggih, nomor kula enten Mas Dani. Wis
Sampeyan rungokno mawon, seneng mawon wis gak usah mikir dodo. Nek sampeyan kepengin ngapalno ya tambah bagus ini. Bahwa khairullah itu lebih bagus ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagian dari anak laki-laki itu adalah mendapatkan asobah. Apa asobah itu? Sisa harta. Contoh misalnya ada orang meninggal dunia, dia memiliki istri, dia memiliki anak laki-laki, jadi istri. Ono wong urip telu, lanang, wedok, ya, anak lanang. Jadi laki-laki seorang ayah, seorang ibu, satu anak laki-laki. Ketika seorang suami atau ayah meninggal dunia, maka ahli warisnya cuma dua, yaitu istrinya dan anak laki-laki. Nah, ketika suami mati meninggalkan istri dan meninggalkan anak laki-laki, maka yang diberikan waris dulu siapa? Istri apa anak? Istri dulu. Wah. Istri ketika ditinggal mati suami rondo gitu. Mbok teles, mbok garing, mbok rondo ya. Ditinggal mati suami, dia punya anak satu, maka istri mendapatkan bagian 1/8. Sisanya itu namanya asobah. Kedua anak lanang, wes. Itu kalau ahli warisnya cuma dua. Nah, disinilah disebut asobah. Asobah itu adalah sisa setelah harta dibagi kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Yaitu istri dan anak. Nah, ketika ada istri yang ditinggal mati suami, dikasih dulu istrinya 1/8 karena dia punya anak. Contoh kalau hartanya 1 miliar, ono mobil, ono omah, ono karangan, di total jenderal sampai 1 miliar. Nah, karena istri ditinggal mati suami rondomang, maka istri mendapatkan 1/8 dari 1 miliar, 125 juta. Sisanya kedua anak laki-laki. Pinten sisane? 875. Akeh anak laki-laki. Anjene laki-laki ku nek ijenan pakai anjene oleh. Makanya Bu nek golek mantu yang golek anak lanang sing ijen gitu ya. Tapi gak apik lah seperti itu ya. Menikah karena hartanya. Kata Nabi, man aroda ayyun kahalimaliha wali jamaliha wali irdiha lam yajidhu illa dilan. Siapa yang menikahkan putra-putrinya semata-mata karena hartanya, karena kecantikan ketampanannya, karena kedudukannya, tidak akan diperoleh, kata Rasulullah, kebahagiaan kecuali rasa kerendahan di dalam kehidupannya. Ini pun dene kok pas pek mantu ternyata kok anak ijen, sugih bisa apik lho, enak iki wis. Ya, dunia akhirat. Baik, ini namanya asobah. Asobah setelah harta dibagi kepada ahli waris, maka komposisi anak laki-laki menjadi sisa atau mendapatkan sisa. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang meninggal dunia misalnya, ya, orang yang meninggal dunia di samping punya istri, punya ayah, ya, berarti bapaknya cek urip, anaknya mati dhisik, bapaknya ya rajin olahraga, melek apa ini lintingkung misalnya, awet ya, lintingkung ya, usum lintingkung ya. Anaknya gak kontrol mangane diabetes 500, matilah si anak tadi itu ya. Dia mati punya anak, mati meninggalkan istri, mati meninggalkan ayah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang diberi dulu siapa? Ayah. Ya. Diberi lagi siapa? Ibu, ya. Istri, ya, ibunya tidak ada istri. Baru kemudian sisanya anak laki-laki. Ya. Ayah yang ditinggal mati ayahnya, karena yang mati punya anak, maka bagian ayah adalah 1/6. 166 juta diberikan kepada ayahnya dulu ya. Kemudian 125 juta diberikan kepada istrinya. Nah, sisanya namanya asobah untuk anak laki-laki. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagian anak laki-laki ini 2 kali bagian anak perempuan. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia, ya, laki-laki perempuan berumah tangga, dia punya anak 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Seorang suami meninggal dunia, ya, meninggalkan istri 1, mbok 1, mbok 2, mbok 3 terserah, sing penting
bojone istrine iki mang ditinggal mati sing lanang. Dia punya istri, dia punya 2 anak, anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Maka Bapak Ibu sekalian, yang diberikan hak waris, kalau hartanya ini 1 miliar, maka istri diberi berapa tadi? 1/8, 125 juta. Nah sisanya 875. Karena anaknya 2 Bapak Ibu sekalian, sing siji lanang ini ya, sing siji wedok, maka sisanya tadi dibagi berapa? Anaknya kan 2 dibagi 3. Pinter kabeh wong lemah dine, cocok iki ya. Ya, terus naik berani ngono ngajine ya. Bagi 3, berarti yang 2 bagian untuk anak laki-laki, yang 1 bagian untuk anak perempuan. Pun sama hitung dhewe. Ya, gak melu duwe sama hitung dhewe, pokoke sisane mang mari dikekno bojone ya dibagi telu. Sing anak lanang laki-laki dapat 2 bagian, anak wedok dapat 1 bagian. Ini kadang-kadang anak wedok gak gelem. Angel. Gak oleh nek iso padha. Oh, bagi to. Bagi rata. Lah wis ngaji ngene sik bagi to. Wong Qur'ane jelas ya. Makanya nek ngaji aja diwaca tok Qur'an niku nggih Bu nggih. Ya, diartikan, dipahami maknanya. Quran itu sebagai petunjuk jalan kehidupan kita. Rasulullah ngongkon kita Quran itu tidak hanya dibaca saja, ya, tapi dipahami maknanya. Agar apa? Agar mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, saya kira itu 3 Bapak Ibu sekalian, bagian anak laki-laki. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, tepatnya pada surat yang keempat. Surat apa ini? Surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Ya. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Al-ayah. Yusikum, ya, mewasiatkan atau ya'murukum, memerintahkan kepada kamu. Siapa yang memerintahkan? Failnya di belakang, Allah, sing ngongkon mburi ya. Allah memerintahkan apa terhadap kamu ya, terhadap kita semuanya, yaitu fisakni. Yang putih ini Al-Qur'annya, sementara yang warna biru itu tafsirnya. Ini tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain ini saya ngaji di beberapa tempat, ini ngaji tafsir Jalalain. Fi sa'ni auladikum, di dalam urusan anak-anak kamu. Nah, gitu ya. Bima yadzkuru lidzakari minhun ya. Dengan apa yang disebutkan itu lidzakari, bagi laki-laki ya. Minhum, dari mereka, mislu, seperti hadir nasibin ya, seperti bagian al-unsayain. Unsayain itu bagian perempuan, 2 perempuan. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, kepada anak-anak kamu, kata Allah, fi auladikum, anak-anak kamu ya. Jika kamu meninggal dunia, maka lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Apa yang disebut dengan unsayain, penjelasan tafsirnya adalah idztama'ta, apabila berkumpul ya keduanya, ma'ahu, bersama-sama. Berkumpul itu anak loro bersama-sama seurip, orang tuanya meninggal dunia, ma'ahu, bersama dia, falahu, maka dia nisfu, separuh, nisful mal, separuh harta. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika ya ada 2 ya ijtama'ta, bersama-sama atau bergabung bersama-sama, ma'ahu, bersama dia, falahu, maka dia, bagi dia, nisful mal, separuh harta ya, separuh harta. Apabila ada perempuan 2 ya, kemudian ada laki-laki 1, Bapak Ibu sekalian, maka yang laki-laki itu nisful mal, separuh harta. Anaknya kan 3 ya, ini misalnya ada anak 3
Yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Maka falahu, lahu itu dhamir hu kembali kepada mudzakkar, kepada anak laki-laki. Falahu, maka bagian anak laki-laki nisfu, separuh. Nek donyane sak miliar, anake telu mek gur ahli waris mek telu iki tok, Bapak-Bapak sekalian, maka bagian anak laki-laki nisful mal, separuh harta. Walahuma, dan bagi perempuan keduanya, anaknya kan 3, sing separuh siji anak laki-laki, sing separuh walahuma nisfu, sing separuh untuk kedua anak perempuan. Bingung nggih? Mboten nggih? Mboten, masih bingung sama nanggep boten ngono tenang kula niki nggih. Ya, falahuma nisfu. Maka untuk anak yang kedua, huma itu kan 2 ya, yaitu anak keduanya perempuan, yaitu nisfu, separuhnya gitu ya. Ya, seperempat edang kan gitu kan. Ya, gitu ya. Fa in kana ma'ahu wahidatan, maka jika ada bersamanya 1 ya, falaha as-sulus, 1/3. Walahu as-sulusani, yang dia laki-laki 2/3. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada anak perempuan 1, maka bagiannya adalah 1/3, dan manakala ada anak laki-laki 1, maka bagiannya adalah sulusani 2/3. Nek donyane sak miliar, anake loro anake ya, siji lanang siji wedok, maka bagian anak wedok adalah falaha. Ha ini kembali lagi dhamir yang kembali kepada perempuan, as-sulus 1/3. Walahu, dan bagi anak laki-laki, hu ini dhamir kembali kepada anak laki-laki, sulusani 2/3 gitu. Intinya ngono ya. Fa in faroda khazal mal, namun jika anak laki-lakiku sendirian menghabiskan seluruh harta, itu ya. Fa in kunna, lanjutan ayat, maka jika ada, artinya al aulad, anak-anak nisa, yaitu perempuan fakot ya, maka saja faukos nata ini lebih dari 1, falahunna, maka bagi kedua anak perempuan atau anak perempuan yang lebih dari 1, sulusa matarok ya. Sulusa matarok ini aslinya adalah sulusani matarok, 2/3, ninya dihilangkan. Ini kalau kajian tafsir nanti kita tunjukkan, tapi kalau ngajinya bukan tafsir, wis gak usah, wis wen ya. Ninya ini dihilangkan menjadi sulusa. Aslinya sulusani, falahunna sulusani, maka untuk perempuan yang lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sulusani 2/3, tapi ayatnya sulusa, ninya dihilangkan ya. Matarok, dari apa yang ditinggalkan siapa? Al-mayyitu, orang yang mati. Berarti ini sing mati sinten? Bapak atau ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula wa kadzal isnatani li annaul ukhtaini biqaulihi falahuma sulusani mimma tarok. Begitu pula bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan itu sama dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Jika ada saudara laki-laki, maka bagian saudara laki mendapatkan 2 bagian dari saudara perempuan. Falahuma sulusani, maka bagi keduanya saudara perempuan tadi itu adalah 2/3 jika jumlahnya lebih dari 1, mimma tarok, dari apa yang ditinggalkan. Pun nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nisa, tepatnya pada ayat yang ke-11. Nah, dilanjutkan pada ayat berikutnya, ya tetap ayat 11 tapi lanjutan ayatnya. Fa in kanat wa in kanat, dan jikalah ada al mauludah, anak perempuan, wis iki kari-kari gak usah
Anak perempuan ya, kita bahasan kita anak laki-laki ini kapan-kapan ya. Sudah lanjut aja ya. Nanti kapan-kapan. Contoh Bapak-Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia, harta warisnya senilai 1 miliar, sawah, tanah, mobil, rumah, perhiasan dan lain-lain ya. Ahli warisnya hanya 1 anak laki-laki, maka anak laki-laki dapat mewarisi seluruh harta. Liyane gak oleh. Lho Pak, kula niki konco plek kali almarhum masih plek konco besti gak oleh tetep. Itu ya. Tetep seluruh harta kedua anak laki-laki. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang meninggal dunia ya. Harta warisnya 1 miliar, ahli warisnya saudara laki-laki, bibi, ayah angkat, anak laki-laki, maka cara bagi warisnya adalah saudara laki-laki terhalang ya. Dulur maksudnya dulure sing almarhum terhalang. Bibi, bule, bude itu juga terhalang. Ayah angkat, ya semua yang berbau angkat terhalang. Baru kemudian anak laki-laki. Berarti di antara yang saya sebutkan ini tadi, ahli warisnya hanya 1 anak laki-laki. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum diperpanjang dilanjutkan, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, monggo silakan. Ini soal pertanyaan ini sing angel, monggo silakan. Monggo. Oke, monggo Pak. Nggih. Kesepakatan dibagi sendiri tidak melalui pengadilan agama. Yang satu merasa kurang adil nanti dituntut ke pengadilan agama itu bisa. Ada pembagian waris, tapi dia tidak mau membagi ke pengadilan agama. Alasannya apa, Pak? Gak pate akeh duwe ngene Mas. Gak usah ngel-ngel wis ya. Bener. Nek pengadilan agama daftar 1 juta minimal, ya 1 juta. Apanya hartanya? Hartanya 1 miliar. Mau dibagi sendiri? Berupa rumah. Ada masalah apa tidak terkait pembagian? Yang satu minta yang muka, yang satu kasih yang belakang. Tapi sepakat. Sepakat. Tapi selesai yang satu merasa kurang adil. Gugat pengadilan agama. Nggih. Ya, mestinya Bapak-Ibu sekalian, nek ketok ono persoalan seperti ini, soalnya stok njaluk ngarep, stok njaluk mburi ya. Ya mesti ae sing mburi gak gelem mestine kan gitu ya. Ya, mestinya kalau hartanya banyak, nek gur 10 juta, 15 juta wis gak usah teleponan aku tak jawab. Nek hartanya sampai miliaran, kalau seandainya dimungkinkan ada pertengkaran, dimungkinkan ada persoalan di kemudian hari, sebaiknya daftar ke pengadilan agama. Mek bayar 1 juta, 1 miliar, kalau 1 juta kan masih sidik ya. Nah itu. Berarti masih bisa Pak ya? Maksudnya bisa gimana? Selesaikan ke pengadilan agama. Oh bisa. Ya makanya kalau bisa sebelum pembagian dibagi sendiri. Bagi sendiri itu boleh Pak. Setelah dibagi dibawa ke notaris, gak usah pengadilan. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah, ya toh? Tapi kalau pertanyaan Bapak tadi kan masih memungkinkan timbul masalah. Iya nek saiki engko 5 tahun 10 tahun mesti eker-eker. Apa? Iya bener Pak. Kadang-kadang saat ini dia damai, tapi suatu saat gak terima deh masuk ke pengadilan. Makanya jika hartanya itu banyak, kok dimungkinkan ada persoalan di kemudian hari, mending bareng-bareng ke pengadilan. Ada kekuatan hukum tetap di sana. Itu, gitu. Tapi kalau hartanya jelas, tidak ada masalah, semuanya kompromi, tidak dimungkinkan ada persoalan, tidak apa-apa dibagi secara bersama-sama. Setelah dibagi, dibawa ke notaris. Selesai sudah. Kalau tidak memunculkan masalah. Iki jelas itu ngarep itu mburi. Nek saiki gelem tapi kapan-kapan yo gak gelem. Nah gitu, Pak. Itu. Jelas ini nilainya ndak sama, di depan ndi-ndi kuwi mestine rada larang. Mas yo tah sing mburi dikeki rada ombo wis tetep gak trimo. Sing mburi gak ono dalane liwat endi katene teko ngarepan gitu ya. Gitu Pak nggih. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika harta yang dibagi itu banyak dan kemungkinan besar ada masalah, sebaiknya dibagi ke pengadilan agama. Saya dulu pernah
bekerja 5 tahun di sana sebelum saya pindah ke pemerintah daerah. Gitu Pak nggih. Ada yang lain? Oh nggih, monggo Ustaz. Kalau misalnya gini Pak. Nggih. Ini ada Istri, berapa istrinya? Hanya satu. menikah dengan Suami. suaminya Meninggal punya anak. Oke, 4 ya. anaknya orang dulu Pak. Anaknya dulu. Anaknya orang dulu kan banyak. Oh iya. Terus kemudian ini meninggal suaminya. Terus disambung sama adiknya. Wah, bulet iki. Saya ditulis ya. Rodok dawa soalnya pertanyaannya ya. Nyun sewu nggih, saya berdiri dulu nggih, Pak. Iya. Saya sebentar. Ngeten nggih. Suami istri. Suami istri sebentar. Ini masih hidup? Suami istri. Ini menikah ya. Punya Anak 4. Berdua ini punya anak 4. Nggih, 1 2 3 4. Anaknya laki perempuannya? Perempuannya 3. Perempuan, laki-laki, perempuan. Ngeten Pak nggih? Nah, setelah itu suaminya meninggal. ini meninggal. Suaminya meninggal. Terus Dilanjutkan sama adiknya suaminya. Duh. Dilanjutkan. Oh, ini punya adik ya. Adik. Ini menikah sama ini. Oh, cek kendele gak dia ya. Nah, oke. Pernikahan ini dan ini ketoke rada sejer, aca ben cacak ning ngene saiki adik ngene kan kira-kira. Pernikahan antara ini dengan ini ada anak? 4. Oh, 4. Oh, berarti 8 anaknya. Akeh. 4 ini jenis kelaminnya 3 laki-laki. Akeh ya. 8. Terus setelah itu Semuanya hidup semua anak-anaknya. ini semuanya hidup 8 orang ini. Terus terus sudah. Lalu terus yang ditanyakan apa? Nggak ada pertanyaannya. Kayak gitu yang kayak gimana? Oh, ini sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Iki garap gimana Pak? Oh, ya. Sabar pokoknya ya garap gimana. Terus pertanyaan terkait dengan warisannya. Gini Bapak Ibu sekalian, ketika si bapak pertama ya, misalnya mungkin, ketika bapak pertama ini mati, maka harus diklasifikasi mana harta bawaan dan mana harta bersama. Bisa jadi si suami yang pertama sebelum menikah dengan istri ini bisa jadi punya harta apa tidak. Kalau punya harta, tidak punya, berarti wis gak ngopo-opo lah, pokoknya bondo nekat untuk menikah. Nah, ketika dia tidak punya apa-apa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika ini meninggal dunia, manakala si istri ini tidak ada angan-angan ingin menikah lagi, seandainya ya tidak ada angan-angan untuk menikah lagi, ini plan pertama, maka harta yang dimiliki yang namanya harta bersama tidak perlu dibagi karena masih ada istri, tidak perlu dibagi. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika suami ini mati, ini rondo sik teles, ya sik enom, ya selawe 30 misalnya, sik kepingin menikah lagi, maka sebaiknya harta bersama atau harta gono gini ini bisa dipisahkan. Nah, dipisahkan bagaimana? Dibagi 2. Ini namanya gono gini, harta bersama itu ada 2. Harta bersama ketika di perceraian dan harta bersama ketika meninggal dunia. Nah, sebetulnya harta bersama dari meninggal dunia itu tidak ada. Tapi ulama mutaakhirin mengkiaskan, menyamakan harta bersamanya orang yang mati itu hukumnya sama dengan harta bersamanya orang yang bercerai. Kalau suami dan ini istri cerai, ini harta bersamanya dibagi 2. Kalau
si suami ini mati, maka sebagian besar ulama mengatakan bahwa ketika ini tidak menikah lagi, maka tetap harta itu diperoleh oleh istri dan anak-anaknya, tidak perlu ada yang dibagi. Karena kembali ke awal, suami tidak punya harta bawaan. Nah, gitu kan ya. Nek punya harta bawaan ya dibagi sama istri dan anaknya. Nah, karena tidak punya harta bawaan, maka yang ada hanya harta bersama. Harta bersama dua kemungkinan, bisa jadi tidak perlu dibagi karena masih ada ahli warisnya yang namanya istri, sehingga hartanya dipakai hidup bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tapi kalau si istri ini masih muda, kepingin menikah lagi, maka boleh harta bersama itu dibagi secara bersama. Harta separuh untuk istri, yang separuh untuk suami yang mati tadi diberikan kepada anak-anaknya. Ini kalau ada keinginan si istri untuk menikah lagi. Begitu kira-kira Pak. Nah, nek gak ono ya gak usah dijarno ae, sak meninggalnya si istri atau si ibu ini baru diwaris oleh anak-anaknya. Tapi pertanyaan jenengan kan ini ingin menikah lagi. Nah, setelah dibagi berarti istri tadi membawa harta bersama separuh dari bagiannya dia. Yang separuh dari almarhum ini kedua anak-anaknya. Apakah mereka itu sudah wasiat apa tidak? Di luar itu. Kalau ada wasiatnya, maka di wasiatnya disampaikan dulu, ojo dibagi dhisik. Dikeluarkan dulu wasiatnya, ya janji dan hutang-hutangnya, baru kemudian dibagi secara bersama. Baru setelah dibagi, katakanlah 1 miliar misalnya, anak-anaknya ini dapat 500, laki perempuan ya sesuai dengan ayat tadi, yusikumullahu fi auladikum tadi ya, ayat 11. Nah, seperti itu. Setelah dibagi bersama, baru kemudian si istri ini menikah lagi dengan adiknya. Apa istilahnya? Muduni ya ngarani. Munggahi apa muduni? Ya yang jelas munggahi Pak, bener sampean. Gak mungkin mudun, mesti munggah. Nah, gitu ya. Malam pertama mesti munggah. Gitu Pak kira-kira. Nah, jadi ini menikah dengan yang adiknya, dengan suami yang baru ya, maka dia membawa separuh dari harta bersama tadi. Kira-kira begitu Pak. Ada yang lain? Oh nggih. Melanjutkan nggih. Apa namanya? Kejadiannya kan suami meninggal. Meninggalkan istri, anak-anak. Anak perempuan, laki-laki. Iya. Harta bersamanya. Iya. Separuh untuk istri. Separuh untuk suami. Separuh kan untuk suami. Istri dibagi juga lagi. Untuk suami? Iya. Ya sudah, mau separuh dibagi istri kok njaluk maneh. Ya wis gak, jenenge harta bersama itu dibagi loro. Kok wong pegatan iki lho. Nek pisah kan separuh sing lanang, separuh sing wedok. Karena diindikasi tidak ada harta bawaan kan ya. Rabi bondo klopo loro ambek pikulane tok kan sing lanang kan ngoten ya. Jadi enggak ada barang bawaannya, sudah. Begitu menikah duwe omah, lah itu namanya harta bersama. Begitu kira-kira. Ada yang nyambung yang lain? Cukup? Oh nggih, monggo Pak. Harta bersama itu tidak memakai tadi rumus yang 1/8 dari buku. Oh bukan. Ini bukan harta waris, Bapak. Ini bukan waris. Ini harta bersama. Iya, harta bersama. Iya. Nah, seandainya yang waris itu yang di sini bapak tadi itu loh, yang mati sebelum menikah dia punya rumah misalnya, ya toh. Sebelum menikah dia punya mobil baru, ya, baru anyar. Akhirnya kaget mati loh. Biasanya nggak mobil Cherry panas nih ya, mobilnya anyar. Kademen akhirnya. Kademen katisen mati misalnya, mobilnya anyar lah. Mobil anyar ini yang diwariskan. Mobil apa ya? Venturer ya kalau Zenik ya, Zenik 400 misalnya ya. Nah 400 ini dibagi oleh istrinya 1/8 dari 400 harga umum ya. Nah itu berapa? Sisanya kedua anak 4. Ini namanya harta waris Pak ya, karena harta waris itu adalah harta murni milik orang yang mati. Ini kan gak murni Pak, ini hartanya wong loro kan, namanya harta bersama. Idealnya kalau ini tidak menikah lagi, sebaiknya jangan dibagi karena masih ada ahli warisnya yang namanya istri gitu ya.
Ada yang lain? Oh nggih. Bapak ini dulu nggih. Suami, istri, nggih. Cerai. Cerai ini dan ini harta bersama belum dibagi. Yang laki meninggal. Sing siapa? Sing laki-laki. Cerai, belum sempat dibagi harta gono gininya. Kemudian menikah lagi. Sebelum bagi harta gono gini dia mati ya. Terus istri yang kedua. Nah, gini Pak, kita melihat dari komitmen si suami ketika bercerai. Mohon maaf, kadang-kadang orang bercerai itu sing penting pegatan. Wis timbang rut, wis penting pegatan. Wis donya anak wis gak ngurus, engko gampang dipikir muri. Di ujung-ujungnya ada akadnya. Orang cerai biasanya diurus anak dan hartanya. Anggaplah karena dia wis pokoke pegatan ngoten nggih ya. Harta wis tak serano bojoku. Wah, wis tak kekno bojoku. Aku pokoknya metu nggawa awak tok. Nah, misalnya Pak, itu yang saya tanyakan. Maka setelah ini menikah, kemudian mati, tidak ada harta yang dibagi dari istri pertama untuk istri kedua. Tidak ada. Karena dia sudah merelakan hartanya tadi, ya, gono gininya untuk istri pertama. Tergantung akadnya. Tapi kalau ketika dia cerai, di dalam putusan pengadilan cerai, nanti Pak Hakim misalnya di pengadilan, gimana biasanya sebelum didok palu cerai itu? Apakah ada yang disampaikan hartanya, perwalian anaknya? Tidak, berarti nanti diselesaikan belakangan. Tapi kalau ada, nanti diselesaikan tersendiri perkaranya. Sing penting pegatan dhisik, baru diajukan lagi permohonan perwalian anak dan permohonan yang namanya harta bersama atau harta gono gini, pengajuan yang kedua. Sing penting pegatan dhisik. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika dia setelah cerai, dia mengikhlaskan harta gono gini kepada istrinya, berarti ketika dia menikah lagi, istri yang kedua ketika suaminya mati tidak punya hak atas hak-hak dengan istri yang pertama. Tapi kalau tadi itu masih mengingat-ingat atau mengharapkan bagian, maka bisa diproses di pengadilan agama bahwa si mantan apa istilahnya istri yang kedua dari almarhum ini bisa mengajukan gugatan di pengadilan terkait dengan harta bersama yang dulunya belum pernah diurus, ya begitu. Nah, ini yang menentukan hakim pengadilan agama berdasarkan saksi-saksi yang ada karena si suami sudah meninggal, itu ya. Iya, monggo panjenengan Pak. Seorang suami kawin lagi senenge kawin lagi. Siri anaknya dapat hak, anaknya apa istrinya? Anak sama sirinya. Iya, kemudian ketika suaminya mati, gitu kan? Ya kan? Lah kan, ini suami, ya toh, menikah dengan ini resmi, misalnya ya, meneng-menengan, ya, khawatir gak oleh sampai sing wedok, akhirnya meneng-menengan menikah siri dengan ini, misalnya ya. Nah, kemudian tiba-tiba karena ini sing wedok iki nyar, ya, akhirnya matilah, hanya gak kuat jantungnya, ngoten no? Iya. Nah, pertanyaannya, apakah istri yang kedua dapat hak dari harta warisnya? Kan punya anak itu. Ini menikahnya dengan ini punya anak. Iya. Secara agama dia dapat hak atas harta waris yang dimiliki oleh suami. Cuman persoalannya hak-hak ini diajukan secara kekeluargaan, ya kan? Karena istrinya kan siri toh. Siri kan nggak punya surat nikah. Kalau ini gugat pengadilan, bukti surat nikahmu diambil almarhum, ndak bisa karena ndak punya. Siri kan ndak punya surat nikah kan ya, meneng-menengan. Kalau dia namanya siri punya surat nikah, itu bukan siri namanya. Ya. Siri ku rabi meneng-menengan, mbok wek gak roh itu jenenge siri. Soalnya nek mbok wek roh mesti gak oleh gitu ya. Seandainya anak-anak yang resmi itu protes, kalau nggak dapat gimana itu
Ya anak-anaknya suruh ngaji lah ya, jadi ben ngerti ya. Meskipun siri juga dapat bagian harta waris, gitu kan. Cuman persoalannya ada batasannya. Sebelum dia menikah, katakan ini ya gambar yang sama ya. Ini istri baru, ini istri lama. Ketika menikah dengan ini punya anak ini semuanya. Nah, harta yang dibagi adalah ini untuk anak-anak ini. Jadi harta yang dimiliki oleh istri dan anak-anak ini tidak berhak. Harta yang di-HI ini adalah pernikahan atas bersama dengan ini. Begitu. Dia menikah dengan istri yang baru, dia punya apa? Harta yang di sini gak boleh dikatut-katut no. Setelah menikah dengan ini punya mobil, punya rumah lah. Mobil dan rumah itulah yang dibagi bersama dengan anak-anaknya. Harta warisan. Oh, harta warisannya ini ya. Bisa istri siriku secara agama sah itu berhak atas harta warisan, tapi untuk harta bersamanya dengan ini tidak bisa ya. Misalnya di sini punya harta 1 miliar, katakanlah mati sing lanang kan gitu kan warisannya, maka harta 1 miliar ini dibagi oleh istri kedua dan istri pertama. Si urip nih Pak, pertama masih hidup ya, masih hidup berarti ini kedua istri ini mendapatkan 1/8 dibagi 2. Bojone kan loro. Nah, ini dapat 1/8 istri ini dibagi 2. Nek 1 miliar mau 1/2 dibagi loro. Entek karek sithik ya. Nah, baru kemudian sisanya untuk anak-anaknya. Apakah anak dari istri pertama atau anak dari istri kedua? Ini kalau hartanya murni, hartanya ahli waris atau hartanya orang yang mati. Nggih, monggo. Ya, monggo. Harta bersama itu walaupun istri nggak kerja itu. Iya, sama Pak. Iya. Saman jangan bilang istri nggak kerja, di rumah itu berat loh kerjanya itu. Iya, Bu nggih. Berat. Iya, saman kerja nang kono iso rokokan, cangkruk nang warkop bisa. Saman bandingkan istri saman ngumbah kathok sampean. Ya, berat ya. Kadang-kadang nih isuk dia anak cilik nyusoni ku bengi sampean susu berat Pak. Ya napa sampean dianggap gak kerja. Nggih Bu nggih. Berat Bu. Lah iya. Isi digandoli anak itu susoni anake. Lho ngono gak iso turu bengi kate turu disusui bojone gak iso turu akhire gitu loh. Berat Pak. Sama-sama kerja. Nggih. Iya. Makanya jangan nyepelekan istri ya. Saya pernah punya teman Pak, wis Bu sampean lah cek enake sampean nang omah, aku sing kerja wis ngene. Ganti ae. Sampean sing kerja, aku sing nang omah. Gak kuat Pak. Ngepel omah, ngumbah kathok, ngumbah utang, gak kuat sing lanang. Ya. Si istri memang luar biasa ya. Ya. Ikhlas. Kene kadang-kadang rada angel Pak. Sama-sama kerjanya gitu ya. Ada yang lain? Dari Ibu mungkin? Oh nggih Mbak, monggo Mbak, nggih. Iya. Yang meninggal itu punya harta dari sini harta bawaan, harta bawaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Harta bawaan ini berarti hartanya almarhum. Nek harta almarhum berarti dibagi oleh anak dan istri. Apakah yang pertama atau yang kedua? Contoh misalnya 1 miliar, katakanlah tadi saya contohkan. Ini hartanya 1 miliar, mati orangnya si laki-laki. Nah, istrinya 2, kudu dibagi loro, 1/8 dibagi 2. Makanya kalau suaminya mati, ndang ditukno, Mbak ngapunten niki lho yogane. Bapake lare-lare, lho sampean sinten? Kula rakyate bojo sampean. Lho kapan rabi kok gak ero? Wis sampean genahno, Pak. Selaku ibu harus tabah. Oh alhamdulillah tibane bapakne arek-arek rabi maneh. Ngoten, Bu. Aja malah setene kapan rabi tapi disawat sandal. Mboten nggih ya. Ini ditunjukkan Islam yang sesungguhnya. Kadang wong Jawa gak gelem Pak, tambah diusir disawat sandal sampai mbok wek nggih ya. Kapan sampean rabi kok sampean kendel-kendele? Wah, begitu. Ndak mestinya alhamdulillah saya ditunjukkan oleh Allah bahwa suami saya dulu punya istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, begitu. Nah, iya toh. Islam seperti itu ditunjukkan agama. Begitu, Bu? Insyaallah almati ngoten nggih. Nggih sabar Bu nggih. Anjene wong lanang ya sing ngene iki Bu, anjene gayane.
Tapi tak delok jamaah al-mahdi kan sing wani, potongan anu kok. Potongan gak wani ambek wong wedok ya. Yang terakhir, monggo silakan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi kembali kepada persoalan, sesungguhnya pembagian waris untuk anak laki-laki mendapatkan seluruh harta. Ini yang pertama, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ketika ahli waris hanya satu anak laki-laki, tidak ada ahli waris yang lain, maka si anak laki-laki memperoleh seluruhnya. Namun perlu diketahui, ada pendapat Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan hadis Nabi menjelaskan bahwa di samping anak laki-laki itu kalau di dalam bahasa ilmu waris itu disebut dengan ashabul furud ya. Ashabul furud ya. Nah, ini orang-orang yang berhak mendapatkan bagian waris ya. Namun bisa jadi di situ ada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian waris ya, gitu kan. Tadi saya katakan seperti keluarga dekat ya, seperti bibi ya, keluarga dekat, seperti cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, itu kan keluarga dekat ya. Nah, itu tidak mendapatkan bagian waris, tapi menurut ulama Syafi'iyah ketika pembagian waris tolong diilingi ya, gitu kan ya. Tolong diilingi gitu ya. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Apabila pembagian waris datang sanak kerabat, ya tadi ini sanak kerabat, maka Allah mengajarkan kepada kita farzuquhum, berikan kepada mereka sebagian rizki. Rizki itu bagian waris tadi ya, meskipun mereka tidak mendapatkan bagian yang pasti, tapi tetap diberi sedekah gitu ya. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian untuk termin yang pertama. Monggo diingat-ingat, bagian anak laki-laki tadi apa? Satu, mendapatkan seluruh harta. Yang kedua, menjadi asobah. Yang ketiga, 2 kali bagian perempuan. Nanti yang terkait dengan asobah dan terkait dengan 2 kali bagian perempuan nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.